Saya kira sudah disampaikan banyak hal panjang lebar tadi oleh Dr. Muzakir, mengkritik pasal-pasal tentang korupsi, dan itu bukan proyek bedah buku, itu proyek uji material di MK. Jadi beliau sudah reservasi lebih dulu kalau mau uji beliau jadi ahli, kira-kira begitu. Yang berikut adalah eksaminasi. Saya kira saya memberi apresiasi terhadap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bahwa memang putusan pengadilan itu harus selalu diberikan eksaminasi. Kalau di Belanda, begitu putusan pengadilan inkrah seketika secara online itu lalu diberikan kepada perguruan-perguruan tinggi ternama untuk melakukan anotasi. Memang anotasi itu tidak ada konsekuensi hukumnya, tetapi ya ada tetapinya. Karir dari hakim yang memeriksa perkara itu akan dicatat melalui anotasi, dan anotasi itu pasti akan diberikan oleh Hochelaar, ya, guru besar dari Fakultas Hukum masing-masing universitas yang ada di Belanda. Jadi kalau ada mau hakim yang dinaikkan pangkatnya dan lain sebagainya, akan dilihat ini dia punya catat atau tidak catat. Ini adalah menurut penilaian akademik dari para guru besar mengenai ada tidak putusan yang aneh-aneh. Untungnya itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di Indonesia sampai mati itu hakim punya karir di pengadilan negeri saja nggak naik-naik. Karena kita harus memang mengakui bahwa putusan pengadilan, teristimewa hakim-hakim tipikor itu, para yang mulia itu lebih takut dengan komisi yudisial daripada menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi pasti, apalagi kalau penyidik dan penuntutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum lagi zaman KPK yang lalu itu, yang mana pimpinan KPK suka telepon hakim lalu mengintimidasi hakim. Itu terjadi itu. Saya bisa tunjuk itu batang hidung siapa komisioner KPK yang suka menelpon hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang disidangkan. Jadi intimidasi. Sehingga memang 100% dari KPK itu bukan pure persoalan hukum, tapi ada intimidasi, ada teror, apalagi hakim memeriksa itu punya track record yang buruk. Nah, itu menjadi makanan empuk untuk melakukan intimidasi. Jadi saya kira eksaminasi dan anotasi itu penting. Bapak Ibu, ketika belum sampai 24 jam Irman Gusman itu ditahan dalam operasi tangkap tangan, ada seorang kolega saya yang saya yakin kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti kenal orang itu, yang komitmennya dalam pemberantasan korupsi tidak saya ragukan seujung rambut pun. Kurang dari 24 jam itu dia menelpon saya, intinya dia hanya mengatakan, "Prof, ente tolong bantu Irman Gusman." Saya bilang, "Waduh, ini susah bukannya apa-apa, bukan karena ditangani KPK atau kejaksaan, tapi ini operasi tangkap tangan." Jadi saya kalau operasi tangkap tangan itu saya selalu menghindar untuk dimintakan pendapat sebagai ahli, baik dari tersangka maupun dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama dulu minta Pak Akil, saya juga nolak, kemudian Pak Irman, terakhir Fatri Aziz Akbar. Saya dihubungi sama Frans Hendra Winarta, tapi saya bilang enggak lah, kalau operasi tangkap tangan itu pasti ada, sebelum operasi tangkap tangan itu pasti ada sadapan-sadapan dan seterusnya. Yang ketiga yang ingin saya katakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Pitan, mengapa ketika saya diminta untuk melakukan semacam anotasi, yang saya baca itu hanyalah punya Prof. Esmi dan Prof. Suteki, yang lain tidak saya baca, toh ilmunya tidak lebih dari saya. Tapi yang saya baca adalah punya Prof. Esmi dan Prof. Suteki, karena saya ingin melihat perspektif lain. Karena kita orang pidana ini kan tidak ada sedikit salah sedikit benar, yang ada hitam putih. Hakim memutus perkara di pengadilan tuh nggak bilang terdakwa sedikit benar, terdakwa sedikit salah, nggak, yang ada adalah benar atau salah. Sementara fakta itu kan dia bersifat netral. Penilaian terhadap fakta itu adalah tergantung perspektif, optik apa yang kita gunakan. Sehingga saya selalu mengatakan kalau kita mau jadi ahli di pengadilan itu kadang-kadang tergantung siapa yang reservasi duluan, apakah penuntut umum ataukah
lawyer. Kita bisa cari teori yang membenarkan lawyer, tapi kita juga bisa cari teori yang membenarkan penuntut umum. Karena fakta itu netral. Ada satu tulisan Sacipto Raharjo di surat kabar harian Kompas, itu cerita hampir 15 tahun yang lalu. Judul tulisannya Sacipto Raharjo itu berjudul Determinasi Hukum. Ada satu kalimat dalam tulisannya Prof. Cip yang saya ingat betul sampai detik ini. Beliau katakan bahwa kita hidup dalam zaman hukum modern. Hukum itu bersifat netral, tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar itu adalah yang menang dan yang kalah itu adalah yang salah. Itu kata-kata Prof. Cipto dalam tulisan Kompas yang saya ingat. Karena apa? Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Sementara kita berada dalam fakta yang netral. Mahasiswa saya semester 1, semester 2 itu saya selalu mengambil contoh. Kalau ada suatu fakta netral, pada tahun 1825 sampai 1830 Raden Mas Ontowijo berkelahi dengan Jenderal de Kock. Coba fakta itu kalau ditulis dari Belanda, mereka akan mengatakan de Kock itu pejuang dan Diponegoro adalah ekstremis. Tapi kalau fakta itu ditulis dari Indonesia, kita akan mengatakan de Kock itu adalah penjajah dan Diponegoro itu adalah pejuang. Jadi fakta yang netral itu, tetapi dengan perspektif yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Itulah sebabnya dalam anotasi-anotasi seperti ini kita perlu Prof. Esmi, Prof. Seteki untuk mencoba melihat dari optik yang berbeda, sehingga ada kekayaan bagi kita untuk menilai sebetulnya kacamata hakim itu kemana. Yang berikut yang ingin saya katakan, tadi sudah diulas panjang lebar, padahal saya tidak berbicara dengan Pak Arief sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Arief itu sama persis dengan apa yang ada dalam eksaminasi saya, bahwa ketika memang dalam dakwaan penuntut umum itu dia memasang alternatif, sesungguhnya dia sedang memperlihatkan ke publik bahwa dia berada dalam suatu keraguan-raguan. Kan ragu dia, dubio. Ini mau pasal 12A atau pasal 11? Dia dalam posisi yang ragu, sehingga dia beberkan semua fakta, lalu kemudian dia mengatakan yang terbukti adalah pasal 12. Celakanya hakim yang mengadili itu dia tersesat dalam tuntutan penuntut umum. Nah, kalau saya tetap pada pasal 11. Pasal 11 pun itu pada anak kalimat yang menyatakan bahwa menurut pikiran orang yang memberi itu ada hubungannya. Tapi tadi sudah diulas oleh Dr. Arief panjang lebar mengenai uang 100 juta. 100 juta itu apa bagian dari komitmen. Kalau mau suap, mohon maaf 100 juta itu kan terlalu kecil itu kalau dibandingkan dengan honornya Pak Muzakir kalau jadi ahli itu. Masa ketua DPD kok disuap 100 juta? Ketawa ke Pak Muzakir. Jadi memang doesn't make sense. Jangan-jangan itu adalah inisiatif dari mereka berdua yang sebetulnya Irman Gusman tidak tahu menahu dengan itu. Jadi saya sependapat dengan yang tadi dikatakan oleh Dr. Arief, kalaupun kita mau mengatakan itu adalah trading in influence, itu menjadi perdebatan. Apakah dia self-executing treaty, begitu disahkan dia kemudian berlaku serta-merta sebagai hukum positif, ataukah harus disesuaikan dengan hukum nasional kita? Rupa-rupanya kita harus membedah betul. Ketika berbicara mengenai United Nations Convention Against Corruption, itu kan ada 11 perbuatan yang dikriminalisasi. 11 perbuatan yang dikriminalisasi itu ada 6 yang merupakan mandatory offenses. Mandatory offenses itu adalah setiap negara, state party yang meratifikasi konvensi itu wajib memasukkan ketentuan itu ke dalam undang-undang nasionalnya. Sedangkan 5 kejahatan lainnya dia adalah non-mandatory. Kalau dia non-mandatory itu memperlihatkan ada ketidaksepakatan state party ketika berbicara mengenai rumusan delik itu untuk menyatakan itu sebagai corruption. Celakanya trading in influence itu dia bukan mandatory offenses. Dia adalah non-mandatory offenses. Berarti dia bukan kewajiban. Kalau dia bukan kewajiban berarti tidak serta-merta negara tunduk pada bunyi pasal dalam
UNCAC. Saya kira nanti Profesor Jawahir mesti bisa menjelaskan panjang lebar sebagai ahli hukum internasional. Karena dia non-mandatory offenses. Kalau dia non-mandatory offenses, maka betul yang dikatakan oleh Pak Arief tadi, dia harus disesuaikan dengan situasi hukum nasional. Meskipun memang dalam beberapa putusan ya, seperti kasus Lutfi Hasan Ishak itu, ada dakwaan jaksa dia menyinggung soal trading influence, tetapi ketika mau ke pasal dia langsung melihat pada pasal-pasal yang konkret di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa apa tadi yang dikatakan oleh oleh Pak Arief juga, hakim menyinggung mengenai putusan Hohrat, bahwa kewenangan yang melekat pada seseorang dan seterusnya. Sebetulnya juga itu hakim keliru, dia mengambil putusan ini dengan merujuk pada putusan Hohrat. Putusan Hohrat itu tidak berkaitan dengan kejahatan jabatan. Putusan Hohrat itu berkaitan dengan deal naming yang diekstensifkan. Jadi penyertaan yang diperluas. Itu tadi itu yang diambil dalam putusan Irman Gusman itu adalah dalam putusan Wali Kota Sandam dalam res pas ares. Saya yakin hakimnya tidak baca itu. Kalau toh dia baca dia nggak ngerti wong bahasa Belanda kok itu. Res pas ares. Cerita mengenai Wali Kota Sandam yang memberikan izin, sebetulnya bukan dia memberikan izin, tapi tukang ketiknya waktu itu sengaja menipu umur seorang warga negara Rusia yang akan kembali ke Moskow. Dia belum berusia 21 tahun tapi ditulis 21 tahun. Makanya judul itu adalah respas itu izin keluar. Itu dalam putusan Hohrat itu dia mengatakan bahwa orang yang mempunyai kewenangan dan seterusnya dia tidak harus melakukan bla 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 sama dengan pejabat yang semestinya. Jadi itu adalah dalam ajaran penyertaan yang ekstensif. Cuman hakim keliru ketika menerbitkan mengambil rujukan itu dalam kasus Irman Gusman. Sehingga bagi saya satu, dia ada dalam konteks pasal 11, itu pun diambil dari yang paling sangkaan bahwa orang yang memberikan itu dia menganggap Irman Gusman punya kewenangan. Tapi apa betul ketua DPD itu urusannya urusan gula. Dan yang kedua, ya seharusnya kalau memang itu tidak terbukti, kalau pasal 12 kan yang dituntut. Kalau tidak mestinya kan perbuatan itu tidak terbukti, maka dia harusnya fresh prah. Sehingga ketika anotasi ini kita melakukan diskusi beberapa bulan yang lalu ya Prof. Esmi ya, di Jogja juga saya mengatakan ini alasan yang kuat untuk melakukan peninjauan kembali karena melihat ada kehilafan yang nyata dari Mahkamah Agung ketika mengambil bukan pada Mahkamah Agung tapi kehilafan yang nyata pada hakim ketika memutus dengan konstruksi pasal 12. Saya kira saya cukup karena waktu saya tadi sudah diambil banyak oleh Pak Muzakir dan Dr. Arief. Sekian dan terima kasih.